Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fatmawati dengan nomor NIM 140142174. Saya dari Rombel E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis pada mata kuliah Konsep Dasar IPA yang diampu oleh Dr. Sri Sulistiorini MPD. Materi yang akan saya bahas yang pertama adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa memerlukan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan bagian dari tubuh induknya, misalnya akar batang dan daun. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan berbiji dapat terjadi dengan dua cara, yaitu secara alami dan buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang terjadi tanpa campur tangan manusia, sehingga terjadi secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dibedakan menjadi 8. Yang pertama, membelah diri. Cara perkembangbiakan ini banyak terjadi pada tumbuhan bersel satu. Tumbuhan bersel satu yang berkembang biak dengan membelah diri, misalnya bakteri dan alga bersel satu. Makhluk tersebut membelah diri jika keadaan lingkungan baik. Perkembangbiakan yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan cara memotong diri. Pada dasarnya, fragmentasi sama dengan membelah diri, namun fragmentasi lebih sering terjadi pada tumbuhan tingkat rendah yang berbentuk benang atau bersel satu yang berkoloni, misalnya ganggang Spirogyra dan Volvox. Yang ketiga, bertunas. Perkembangbiakan secara bertunas terjadi pada hamir. Mula-mula, terbentuk tonjolan kecil pada dinding sel hamir. Kemudian, inti selnya membelah dua. Sel yang satu akan tetap tinggal di dalam tubuh induknya, sedangkan inti yang lain tumbuh di luar. Setelah mencapai ukuran tertentu, sel tersebut akan berbentuk tunas baru sehingga terbentuk koloni sel hamir. Perkembangbiakan yang keempat ada tunas. Tunas sendiri sebenarnya berasal dari tunas ketiak batang. Tunas tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak jauh dari induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, misalnya bambu dan pohon pisang. Perkembangbiakan yang kelima yaitu spora. Perkembangbiakan dengan spora banyak terjadi pada jamur ganggang atau alga lumut serta paku-pakuan. Spora yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pada tumbuhan paku, spora terdapat pada bagian bawah daun. Yang keenam, ada rizoma atau akar tinggal. Rizoma sebenarnya merupakan batang beserta daunnya yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah dan dapat bercabang. Dari ujung rizoma dapat tumbuh bertunas yang muncul di permukaan tanah dan merupakan suatu tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara rizoma yaitu lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. Yang ketujuh ada umbi. Umbi biasanya merupakan suatu bagian tumbuhan yang membengkak, membangun bulat kerucut atau tidak beraturan. Umbi sebenarnya merupakan tempat penimbunan atau dapat merupakan penjelmaan batang atau akar. Macam-macam umbi yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contoh tanamannya yaitu bawang merah, ubi, dan wortel. Perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir yaitu geragi atau stolon. Geragi adalah tumbuhan yang tumbuh menjalar di atas tanah atau di bawah tanah. Pada geragi terdapat buku-buku dengan tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Di bawah tunas tersebut tumbuh akar-akar serabut baru. Contoh tanamannya yaitu rumput teki dan arbei. Kemudian ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara vegetatif, namun dibantu oleh faktor lingkungan luar. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama yaitu mencangkok. Tumbuhan yang lazim dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu dari jenis tumbuhan berkeping dua. Tanaman hasil cangkokan lebih cepat berbuah daripada bibit tanaman yang berasal dari biji. Selain itu, hasil yang diperoleh dapat dipastikan sama seperti induknya.
Tanaman yang dapat dicangkok misalnya pohon mangga, jambu, dan rambutan. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua yaitu okulasi atau menempel. Okulasi adalah menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda sehingga dihasilkan tumbuhan baru agar mendapat hasil yang lebih baik. Contoh tanaman yang dapat diokulasi yaitu pohon alpukat, belimbing, dan kelengkeng. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu kopulasi atau mengenten. Tujuan dari perkembangbiakan ini sama dengan okulasi, yaitu untuk menggabungkan tanaman untuk mendapatkan tanaman baru yang sifatnya lebih baik. Jika pada okulasi yang digabungkan adalah batang dengan kulit yang ada tunasnya, maka pada mengenten yang digabungkan adalah batang dengan ranting tanaman sejenis yang sama dengan calon batang pokok. Contoh tanamannya, misalnya pohon tomat dan terong. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu stek. Stek adalah potongan bagian tumbuhan yang dapat ditanami sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ada dua macam stek yaitu stek batang dan daun. Tumbuhan yang batangnya dapat di-stek misalnya ubi kayu. Sedangkan contoh tanaman yang daunnya dapat di-stek misalnya cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya yaitu merunduk. Perkembangbiakan vegetatif secara merunduk biasanya dilakukan pada tumbuhan yang memiliki ranting panjang. Bila ranting yang panjang ditarik dan dibongkokkan ke dalam tanah dengan ujung menyembul ke atas permukaan tanah, maka pada bagian yang tertimbun tanah akan tumbuh akar. Jika akar yang tumbuh sudah banyak, ranting dapat dipotong dan dipisahkan dari induknya sehingga menjadi individu baru. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk misalnya pohon apel dan stroberi. Perkembangbiakan yang selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangan yang membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi perkembangbiakan tumbuhan pada tingkat rendah dan tingkat tinggi. Pada tumbuhan tingkat rendah, perkembangbiakan generatif meliputi konjungsi, isogami dan anisogami, serta metagenesis. Perkembangbiakan secara konjungsi yaitu perkembangbiakan secara kawin yang belum jelas jenis kelaminnya. Contohnya Spirogyra. Kemudian perkembangbiakan secara isogami dan anisogami. Perkembangbiakan isogami yaitu perkembangbiakan kawin di mana sel jantan dan betinanya bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan perkembangbiakan secara anisogami, sel kelamin jantan dan betinanya berbeda ukuran dan bentuknya. Contoh tumbuhan dari perkembangbiakan isogami yaitu ganggang ulotrik. Sedangkan contoh tumbuhan dari perkembangbiakan anisogami yaitu Eudogonium. Kemudian perkembangbiakan secara metagenesis, yaitu perkembangbiakan generatif yang terjadi secara periodik bergiliran dengan perkembangan vegetatif. Misalnya, lumut dan Pteridophyta. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Alat kelamin Gymnospermae ini yaitu kelamin jantannya adalah serbuk sari, sedangkan kelamin betinanya yaitu bakal biji. Contohnya pada tanaman melinjo. Yang kedua ada Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Alat kelamin pada Angiospermae yaitu kelamin jantannya adalah serbuk sari, sedangkan alat kelamin betinanya yaitu putik. Contohnya tanaman jagung dan apel. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu penyerbukan. Pada bunga, kelamin jantan yang berada dalam serbuk sari berada pada tempat yang berlainan dengan sel telur yang berada dalam putik. Agar sel kelamin jantan dapat melebur dengan sel telur, serbuk sari harus melekat pada kepala putik terlebih dahulu. Agar hal ini bisa terjadi, membutuhkan proses penyerbukan. Penyerbukan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu penyerbukan dengan perantara dan penyerbukan secara alami. Penyerbukan dengan perantara dibantu oleh angin, air, manusia, dan hewan. Penyerbukan yang dibantu oleh angin, contohnya rumput-rumputan. Penyerbukan yang dibantu oleh air, contohnya hidrilla. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia, contohnya tanaman vanili. Dan penyerbukan yang dibantu oleh hewan adalah bunga yang memiliki mahkota besar dan berwarna mencolok, misalnya bunga sepatu. Sedangkan
Pada penyerbukan tanpa perantara, tumbuhan yang mengalami penyerbukan serbuk sarinya yang telah matang akan langsung melekat pada kepala butir bunga. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu pembuahan. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dan kepala butir. Dari pembuahan ini dihasilkan zigot yang akan berkembang menjadi lembaga lalu berubah menjadi bakal biji. Bakal biji tersebut kemudian berkembang menjadi bakal buah yang akhirnya akan membentuk daging buah. Materi selanjutnya yaitu proses fotosintesis. Fotosintesis yaitu suatu proses yang terjadi pada tumbuhan untuk mengolah bahan sederhana menjadi bahan yang lebih kompleks dengan bantuan sinar matahari. Bahan sederhana tersebut yaitu air dan karbon dioksida. Pada fotosintesis terjadi dalam dua rangkaian reaksi kimia, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang, fotosintesis membutuhkan cahaya matahari. Klorofil menangkap dan menyerap cahaya matahari dan menyimpan energi matahari. Di sini terjadi pemecahan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian, pada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi gelap terjadi penggabungan antara karbon dioksida yang diambil dari udara dengan hidrogen hasil pemecahan molekul air dengan bantuan energi yang telah disimpan dari hasil reaksi terang untuk dijadikan glukosa dan menghasilkan oksigen yang nanti dilepas di udara. Jadi, hasil dari reaksi terang yaitu oksigen dan hidrogen, sedangkan pada reaksi gelap dihasilkan gula dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa gula yang kemudian akan diangkut menjadi flem ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya diubah dalam bentuk amilum, protein, dan lemak sebagai cadangan makanan disimpan pada batang, akar, dan daun. Bagian daun yang berperan dalam proses fotosintesis yaitu palisade parenkim atau jaringan pagar. Pada bagian ini, jumlah klorofil sangat banyak. Selain itu, jaringan spon juga memiliki klorofil, tetapi tidak sebanyak pada palisade parenkim. Jaringan spon parenkim dan palisade parenkim merupakan daerah mesofil. Jadi, daerah mesofil berperan penting dalam proses fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari berperan untuk mereaksi air dan karbon dioksida. Cahaya akan diserap pada bagian mesofil daun yang banyak mengandung klorofil. Yang kedua, klorofil. Klorofil mampu mengubah energi matahari menjadi energi kimia, sehingga proses fotosintesis dapat berjalan. Yang ketiga, air. Air yang cukup sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Jika kekurangan air, sel-sel tumbuhan akan kekurangan air sehingga protoplasma dalam sel kering, terutama pada bagian daun. Hal ini mengakibatkan mulut daun atau stomata menjadi tertutup, sehingga bahan pokok yang lain seperti karbon dioksida tidak dapat berdifusi masuk ke dalam daun, hingga menyebabkan proses fotosintesis tidak dapat berjalan. Proses yang keempat yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida yang ada di udara merupakan komponen penting selain air untuk proses fotosintesis. Karbon dioksida tersebut masuk daun melewati stomata. Yang kelima yaitu oksigen. Tumbuhan bernafas membutuhkan oksigen, tetapi kebutuhan karbon dioksida harus tercukupi. Jika kadar oksigen meningkat di udara, hal tersebut dapat menghambat proses fotosintesis karena adanya persaingan antara oksigen dan karbon dioksida dalam mendapat hidrogen. Faktor yang terakhir yaitu suhu. Suhu berpengaruh pada proses penguapan di kloroplas. Jika suhu terlalu panas, maka enzim akan rusak. Namun, jika suhu terlalu dingin, enzim pun tidak dapat berfungsi. Agar dapat bekerja dengan baik, dibutuhkan suhu sekitar 10–35 derajat Celcius. Berikut adalah sumber yang saya gunakan untuk mencari materi ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.